Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Agung Kota Kediri, yang kami hormati pengajian Bapak Ibu, pengajian rutin Ahad pagi, hadirin wal hadirat, pemirsa PDTV dan pendengar Radio Bonanza FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa, pada pagi ini kita sama-sama hadir di aula Masjid Agung ini dalam sama-sama mengikuti pengajian rutin Ahad pagi, yang mana pengajian ini dilaksanakan oleh Takmir Masjid Agung Kota Kediri, dengan harapan semoga kehadiran kita di rumah Allah ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pengajian kita pada pagi ini, mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh sahabat Imam Malik. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun
خرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ikuti bersama pengajian kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Ki Haji Ja'far Abdul Muhid dari Kota Kediri. Pada beliau dihaturkan sekaligus barokah doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala tatmim wa husnit taqim. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramun, para alim ulama, sohibal fadilah, Bapak pengurus takmir masjid, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi saya baru dihubungi 5:30 kurang lebih. Ya, karena semestinya saat ini adalah Bapak Dr. Haji Subakir, yang karena ada kesibukan beliau berhalangan langsung ke Jawa Tengah, dan ya saya sebagai badal ghalat. Badal ghalat itu pengganti yang salah, yang tidak pas. Ya, pengganti itu ada yang badal kul mingkul yang memang sama, ada yang badal ba'd mingkul hanya bisa mengganti separuh, dan ada badal ghalat. Ini yang termasuk badal ghalat yang salah. Nah, untuk itu saya mohon maaf. Ibu sekalian, kita harus bangga, harus senang, dan harus banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus bangga, harus senang, harus syukur. Kenapa? Sebenarnya Nabi ini mulai dulu rindu dengan bapak-bapak ibu semuanya. Loh, kau tahu? Iya, Nabi pernah lungguan, jagongan dengan para sahabatnya. Tapi tahu-tahu Nabi merenung seperti orang melamun, tapi tidak ngelamun. Setelah mengajak bicara dengan sahabatnya, merenung. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang Nabi pikirkan? Kami siap membantu." Apa jawab Nabi? "Saya kangen, saya rindu dengan jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Agung." Sahabat bertanya, "Kan ada kami-kami ya Rasul." Ya, saudara-saudara sekalian adalah sahabat-sahabatku yang setia, yang baik. Tapi saya kangen saudara saya. Lantas siapa saudara engkau ya Rasul? Apa jawab Nabi? "Tuba liman ro'ani wa amanabi." Beruntunglah orang yang melihat saya, yang pernah mendengar ucapan saya,
dia beriman kepada saya. Watuba, 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 sampai 3 kali, sampai 7 kali. Liman lam yaroni, orang-orang yang tidak melihat saya, orang yang tidak ketemu saya. Wa amanabi, tapi ia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak ini paling beruntung, paling bejo. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah mendengar dawuh Nabi, tidak pernah melihat kehidupan Nabi, tapi ibu langsung percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah modal pertama. Modal pertama ibu bapak itu calon surga. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya. Malahan ada suatu saat orang Badawi itu orang alasan, orang kampungan, orang tidak berpendidikan, langsung menghadap di majlis Nabi. Sedang enak-enaknya Nabi dengan sahabat-sahabatnya, tahu-tahu orang Badawi masuk. Ya tidak ada sopan santun bagi mereka. Langsung, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat itu? Kok sering dengar kiamat, kapan kiamat itu? Wah, ini orang baru datang, belum duduk, tidak memberi salam, ya namanya orang kampungan yang tidak berpendidikan, dimaklumi. Dan Nabi tidak marah. Memang itulah perwatakannya. Nah, Nabi ditanya itu, ya Nabi orang yang bijak, tanya kepada saudara, wahai saudara, kamu tanya kiamat, apa yang telah kamu persiapkan untuk datangnya kiamat? Kok tanya kiamat kapan? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut kiamat? Bagaimana orang tadi? Dia menjawab, ma'addu laha min kasati syamin wala sholatin wala shadaqah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Insya Allah orang sini juga ingin masuk surga. Gitu Bu nggih? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku kabeh masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Wah, para sahabat ini ya kaget. Kok ada orang diajak surga kok enggak mau? Nah, ahli Kediri sama saja. Di Kediri ini banyak, tapi juga kalau diajak masuk surga tidak mau. Zaman dulu, zaman sekarang, sampai yang akan datang itu begitu. Nabi mempersilakan kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku kabeh akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lah akhirnya dalam ketengahan kebingungan itu sahabat bertanya, wa may ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Siapa? Saya ingin tahu orangnya kayak apa, diajak surga kok enggak mau. Apa jawab Nabi? Man atau ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang mentaati saya, taat kepada saya, taat kepada Rasulnya, itulah orang yang akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Yang maksiat, yang membangkang, itu namanya orang yang tidak mau diajak masuk surga. Nah, ibu-ibu bapak mau kan? Mau ya. Jangan diajak ke surga, ke mall saja mau ibu ya. Nah, ibu sekalian, ini diantara orang yang
taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ini memang ya jangan dianggap berat. Sebab nanti kalau waduh berat, akhirnya kenapa enggak sholat? Waduh masuk Islam itu berat. Kenapa? Sholat 5 waktu, masih waktunya ngantuk harus bangun, subuh-subuh harus bangun, malam harus bangun, zuhur enak-enak tidur lagi, bangun, sholat, asar dan sebagainya. Ini banyak yang seperti itu. Nah, kalau di agama Kristen kan enak, tiap minggu saja di gereja sudah. Berat, itu mereka begitu. Inilah ya bedanya. Jadi kita sudah diberi garis oleh Allah, pertama iman Islam, kedua kali taat kepada Allah. Ya. Nah, taat kepada Allah jangan terlalu diperberat. Yang kita lakukan, yang bisa dijauhi harus dijauhi. Ya. Ini ada contoh sebentar saja ini. Contoh calon penghuni surga dari seorang namanya Zulfah bin Sa'id. Sudah pernah dengar ya? Zulfah bin Sa'id itu anaknya orang bangsawan kaya raya di Mekah zaman Nabi. Ada seorang sahabat ahli sufah. Ahli sufah itu ahli emperan, tidak punya rumah. Ya, seperti Abu Hurairah, seperti Anas dan sebagainya. Itu semuanya dari ahli sufah, tidak punya rumah. Ya, makan kalau ada yang ngeteri dan sebagainya. Itu seorang namanya Zahid. Orangnya juga ndang kanteng. Ya. Malahan termasuk orangnya buruk. Tapi dia ahli sufah. Umurnya sudah 35 tahun lebih, belum kawin. Senangnya mengasah pedang, parang untuk perang. Jadi semua sahabat titip mengasah parangnya, pedangnya kepada dia, tukang asah. Panggilan jihad perang, dia paling senang. Ya, pekerjaannya ahli sufah. Nah, suatu saat Nabi mendatangi, wahai Zahid, wah senang sekali. Apa ya Rasulullah? Kamu masih sendirian? Ya sendirian ya Rasul, saya dengan Rasul. Iya, maksudnya apa kamu mau bujang terus? Siapa yang mau dengan saya ya Rasul? Saya itu harta nggak gablek, ya nggak punya apa-apa, dan tampang saya ini bukan tampang bintang film, Murad Marid. Siapa yang mau dengan saya ya Rasul? Enggak, kamu ingin kawin enggak? Ya terserah Rasul lah. Sudah kalau begitu panggil sahabat A. Panggillah seorang sahabat, wahai tolong saudaramu buatan surat lamaran kepada namanya itu bapaknya Zulfah bin Sa'id min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Imam Muhammad ya, min Rasulillah. Kalau bahasa Indonesia gini, wahai Sa'id, saya melamar putrimu Zulfah untuk siapa itu? Zahid. Nah, terus Zahid yang membawa surat itu, yang nulis sahabat. Kalau Nabi kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nabiyil ummiyi, yang membuat surat itu sahabat Zahid. Siapa itu? Zahid berangkat melamar ke rumahnya Sa'id. Sampai di sana ada tamu orang besar. Nah, akhirnya ditemui di teras rumah. Karena masih ada tamu. Terus, wahai Sa'id, saya disuruh Nabi menyampaikan surat. Setelah dibaca oleh Sa'id, kaget Sa'id itu. Anak saya dilamar oleh Nabi untuk dia ahli sufah, untuk Zahid.
Ya tapi karena ini melamarnya kepada putranya, ya dia tidak langsung menolak. Padahal anaknya Zahid itu di samping cantik, arang bengawan, bagus akhlaknya. Dan banyak yang menginginkan, tapi karena belum jodohnya, ya belum bisa dilayani. Nah ternyata putrinya si Zulfah dengar kalau dia dibicarakan oleh ayahnya. Nah terus ayahnya masuk, "Nduk, ini kamu dilamar." "Oleh siapa ya Rasul?" "Itu yang bawa surat." Zahid, "Maaf ya Rasul." Nangis dia. Nangis pertanda dia tidak setuju, menolak. "Bagaimana ya Abah?" "Sudahlah, menolak, saya tidak mau." Nah itulah Zahid, itu putri saya menolak. Nah setelah itu Zahid mau pulang, bingung. Nanti saya menghadap Nabi bagaimana, lamarannya ditolak. Terus, nah ternyata si Zulfa itu tanya kepada bapaknya, "Abah, itu yang melamar itu siapa? Kok tadi bawa Nabi?" "Ini surat Rasul melamar kamu untuk Zahid. Jadi ini Nabi yang melamarkan kamu untuk Zahid." "Kalau begitu ya Rasul, panggil si Zahid." Padahal sudah keluar dari rumah. Panggil. "Bagaimana?" "Ayah, segera kami kawinkan kepada Zahid dengan Zahid." "Loh kamu bagaimana?" "Segera saya kawinkan saya dengan Zahid." Bingung ayahnya. Tadi menolak mentah-mentah, sekarang ingin segera, jangan lama-lama. Kalau tidak nanti malam, besok malam. "Apa Nduk alasanmu?" Apa jawabnya? Kan gini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Itu orang mukmin itu kalau itu yang ngajak Rasul, yang mengajak Allah, tidak ada alasan menolak. Harus sami'na wa ata'na, taat, pasrah, tunduk. Ya, ini yang melamar itu Nabi, pilihan Nabi. Nabi itu tidak sembarang. Nabi memilihkan Zaid untuk saya, itu pilihan Nabi dari Allah, bukan sembarangan. Makana lahumul hiyarah min amrihim, tidak ada hak pilihan hamba untuk menolak itu. Saya terima, besok atau nanti malam kawinkan saya. Sudah Zahid, kamu dengar, diterima lamarannya, kamu pulang sampaikan kepada Nabi, ya terserah, sehari 2 hari boleh kamu persiapan. Tapi bagaimana seperti seorang Zahid melamar orang yang bangsawan, kaya raya, cantik, ya dia bingung, kawin, bingung gimana? Bukan derajatnya lah begitu. Tapi ya sudah, akhirnya ketemu Nabi di masjid. Nabi mendatangi, "Bagaimana Zahid?" "Ya terakhir diterima ya Rasul." Nabi tersenyum, sudah tahu kan, Nabi sudah tahu. Jadi sudah beli alat nikah, untuk persiapan nikah diganti dengan senjata pedang, dengan baju perang. Sahabat berkata, "Kamu itu enggak usah ikut, kamu mau nanti malam akan menikmati apa? Malam pertama." Ya mudah-mudahan tidak M, doanya kan itu, mudah-mudahan tidak M kan itu. Sudah diharap-harap tapi M kan itu. Nah, sampai di masjid bingung lagi. Sahabat tanya, "Sudah, karena ini adalah panggilan jihad, panggilan seruan dan ajakan Nabi untuk perang. Itu harus saya dulukan daripada kawin. Kawin itu kapan saja kamu bisa. Saya akan perang. Ini
jiwanya zahid. Ya, kalau bapak ibu nggak tahu ini, ya nikah dulu lah ya. Perang kan banyak orang kan gitu. Ini ndak zahid, ya. Milih perang. Akhirnya berangkatlah dia perang. Setelah perang itu dia bernasib syuhada, gugur sebagai syahid. Yang lain pada pulang, dia termasuk yang syahid. Jenazahnya dibawa, terus mau dimandikan atau dilihat Nabi, Nabi tersenyum. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa Nabi tersenyum? Saya melihat kentol bidadari terbuka, terbuka pakaiannya, kelihatan kentolnya. Saya malu melihat kentol bidadari. Loh kenapa ya Rasul? Bidadari akan menjemput, itu namanya zahid. Jadi zahid itu sudah dijemput oleh bidadari dari surga. Nabi tahu sendiri. Nah kebetulan waktu itu si Zulfa itu dan keluarganya ada di situ, mendengar langsung apa yang disampaikan Nabi. Maka apa kata Zulfa? Ya Allah, meskipun saya tidak bisa mendampingi Zahid sebagai suaminya, ya mudah-mudahan saya bisa mendampingi beliau di surga. Ini belum jadi suami istri, tetapi karena sama-sama akidahnya yang mantap, taat kepada Allah dan Rasulnya, mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itulah balasannya, ya surga. Mudah-mudahan kita semuanya juga seperti itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita masuk surga. Ibu sekalian, ini banyak tapi nanti kita kembali pada tema. Ini begini, pada awal milenium Yahudi menghina kami semuanya. Memang kita belum, tapi dia juga senang. Kenapa kita ini kok diingatkan oleh Yahudi? Kita yang punya subuh, kita yang punya sholat, kok kenapa kita lalai? Malah orang Yahudi yang mengancam kita dengan itu. Tapi terima kasih, saya diingatkan. Akhirnya dia mempelajari apa waktu subuh, kenapa waktu subuh yang ditakut Yahudi. Nah ternyata di sini waktu subuh itu memang
juga wasubhi ila asfar, dan demi waktu subuh apabila bersinar, dan juga wal mughirati subhan, dan demi malaikat yang naik kuda yang menyerbu di waktu subuh, dan juga apa datanya inna mau'idahum subuh, nanti bencana akan datang pada waktu subuh, inna subhala qarib, bahwa subuh akan dekat. Kata Nabi lagi doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku fi bukuriha, waktu subuh. Ayat lain mengatakan afa amina ahlul qura ayyatahum basuna wahum aminun wahum waktu subuh. Jadi apakah merasa aman saudara-saudara? Padahal terima kasih, saya diingatkan. Maka dia menjelaskan. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan waktu subuh. Kalau digunakan untuk baik akan memanfaat berkah kepada kita. Ya. Apa? Jangan tidur waktu subuh. Jangan tidur setelah sholat subuh. Apa? Kata orang tua dulu. Sial, tidak membawa rezeki, tidak membawa berkah. Tidak berkah. Kalau gadis subuh tidur terus, tidurnya ya lama. Ya kalau dapat, kalau enggak ya hilang. Jangan juga diambil. Itu menghalang rezeki. Kalau tidur bisa tidur. Banyak musibah, banyak bencana, banyak kejadian siksa dulu zaman Nuh juga menjelang subuh. Tetapi kalau subuh dibuka baik untuk perdagangan, untuk majelis taklim, untuk apa, untuk jamaah, itu juga membawa berkah, kebaikan, kelancaran dan seterusnya. Sama dengan Al-Fajri, ya. Al-Fajri apa? Wa Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana masjida. Sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, kalau sholat jam apa tidak disaksikan? Ya, tidak seperti menyaksikannya pada waktu subuh. Sebab sisipan malaikat yang jaga siang jaga malam itu waktu asar dan waktu perjanjian malaikat jaga itu maksudnya perjanjiannya waktu subuh dan waktu nah ini kan berdoa, malaikat berdoa. Kalau ditanya Allah, wahai malaikatku, bagaimana hamba-hambaku, bagaimana jamaah ahad? Oh ya Allah, waktu saya tinggalkan mereka semua jamaah subuh, mereka semua jamaah subuh, sholat subuh, itu akan oleh malaikat. Ya, ini namanya masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Itulah maka coba kita yang sudah aktif jamaah subuh di masjid ataupun di musola ditingkatkan. Yang belum monggo kita di dalam hadis lain
apabila mereka ngerti keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la'atuhuma walau habwan, mereka akan mendatangi ke masjid-masjid walau habwan, meskipun merangkak. Ini kata Nabi. Kalau sudah ngerti, ya memang dia belum ngerti. Untuk itulah maka mari kita tingkatkan jamaah memenuhi masjid, sholat isya dan sholat subuh, di samping sholat-sholat yang lain. Ini Ibu ya, jadi terutama bapak-bapak ini yang dianjurkan jamaah ke masjid terutama adalah bapak-bapak. Tapi ibu atas izin suami boleh juga, baik juga ke masjidnya, ke musolanya, atas izin daripada suami. Apa sih keutamaan dari sholat tersebut? Ini ada salah satu hadis, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar itu disebut juga sholat qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh ya, itu yang banyak mengartikan sholat fajar itu ada qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, kalau sholat fajarnya seperti itu, bagaimana sholat subuhnya? Itu tadi dakhalal jannah. Jadi itu ya bapak-bapak ya, coba nanti yang belum mulailah, yang sudah ditingkatkan ya. Man sholal isya jama'atan faka'annama qoma nisfal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat separuh malam. Sholat isya berjamaah seperti dia sholat separuh malam. Separuh malam itu berapa jam Ibu? Ya katakan dari jam 12 ke jam 4 jam atau 5 jam. Seperti sholat 5 jam berturut-turut. Apa pernah kita sholat 5 jam berturut-turut? Belum pernah. Nah ini sholat isya seperti itu. Tapi wa man shallal subha bi jama'atin fa ka'annama shallal laila kulla. Tapi barang siapa yang sholat subuh ya, maka dia pahalanya seperti sholat malam penuh dari isya sampai subuh. Ini sholat isya dan sholat subuh. Al-Bukhari dan dari Musa. Ini jaminan Allah yang diberikan kepada lewat Muhammad ya, kepada orang-orang umatnya yang taat kepada Allah. Sebaliknya apabila menyalahgunakan waktu-waktu tersebut, itu juga ada efek negatif yang tidak dikehendaki. Contoh ini Ibu, tidur ya, tidur jangan sepelekan. Tidur itu ada 3 macam. Hailulah itu tidur setelah subuh. Kalau tidur sebelum subuh namanya bangkong. Ya. Ini sudah sholat, saya sudah sholat, tidur. Itu namanya hailulah. Itu yaitu tadi seret rezekinya. Yang lain pada belajar, yang lain pada membaca Al-Quran, yang lain pergi berdagang, dia tidur. Rezekinya seret. Masalahnya sulit. Yang kedua, tidur qailulah. Apa Ibu? Qailulah, tidur sedikit, tidur sebentar. Yaitu kalau musim panas tidurnya sebelum sholat zuhur. Jadi jam setengah 11 atau jam 11 tidur, nanti zuhur
bangun jamaah. Itu qailulah. Atau kalau musim dingin tidurnya setelah sholat zuhur. Itu qailulah. Lah yang ketiga tidur disebut ailulah. Ailulah itu tidur setelah sholat asar, apalagi menjelang maghrib. Ini termasuk juga tidak membawa derajat, apes, ya, tidak naik langit, gawe tidak naik, ya. Yang sudah rajin saja kadang-kadang masih sulit, itu ailulah, ya. Dan tidak pantas dari segi kesehatan. Sekarang apabila waktu subuh dipergunakan sebaik-baiknya, sebelumnya saja sudah seperti itu. Sebelum artinya sholat sunnahnya, ya. Kemudian ini ada hadis lagi Nabi mengatakan, wa man sholat subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, yang dimaksud berjamaah, fa huwa fi zimmatillah, maka ia hidupnya dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Ya. Fangzur ya ibna Adam, la yadzubannaka Allah min zimatihi. Rawahu Muslim an Junab bin Suban. Jadi ini hadis Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah, dia hidupnya dalam jaminan Allah, dalam lindungan Allah, rezekinya tanggungan Allah, keamanannya menjadi jaminan Allah. Ini sholat subuh berjamaah. Dalam hadis lain, fala yakhirullah fi adi. Ya. Ini ada satu kisah yang menarik tentang masalah barang siapa sholat subuh itu dalam jaminan dan tanggungan Allah. Ini ada seorang yang menarik, yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu seorang tabi'in yang mengkritik kepada rajanya Yusuf al-Hajjaj yang tidak adil, ya, Sultan Islam, ya, Yusuf al-Hajjaj, tapi dia boros, diktator, tidak adil, sewenang-wenang. Nah, Hasan al-Basri itu sebagai ulama sering mengingatkan, sering memberi tausiah, nasihat, saran-saran. Malah dia dibenci. Jadi ulama yang baik memberikan nasihat, saran, tapi justru dibenci oleh Yusuf al-Hajjaj. Padahal dia sultan daripada orang Islam. Maka biasanya apabila orang yang menentang sultan, dia bunuh, kejem Yusuf al-Hajjaj. Siapa yang menentang sultan disiksa, dipenjara. Nah, waktu itu terdengar bahwa Hasan al-Basri, ulama besar, ulama kuat, dia sampai kepada Yusuf al-Hajjaj bahwa dia akan dibunuh. Nah, coba ini, Yusuf al-Hajjaj akan menyiksa, akan membunuh sahabat yang jujur, yang baik, ya, Hasan al-Basri. Maka bagaimana? Raja memanggilnya, diberitahu, kamu ngerti enggak saya panggil di istana? Mengerti? Kamu akan saya bunuh. Monggo. Jadi dia pas saja, monggo. Jadi kepastian Hasan al-Basri untuk dibunuh tidak menentang. Memang sudah tahu bahwa siapa yang menentang Yusuf al-Hajjaj hukumannya itu. Kalau di penjara
langsung mati. Tapi kemudian dia menjawab, memperbanyak zikir, dan sebelumnya memang sudah biasa jamaah subuh, sudah rutin istiqomah. Hasan Basri itu seperti itu. Jadi mudawamah atau istiqomah jamaah subuh terus dan berzikir terus seperti itu pekerjaannya. Dia yakin bahwa dia fi zimatillah, dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah. Artinya apa? Setelah itu ternyata tergugah hati Yusuf itu, memaafkan dan tidak membunuhnya. Padahal sudah dipanggil dan orang-orang di luar itu mesti mati Hasan al-Basri, dibunuh. Tapi ternyata tidak. Apa? Hanya dia yakin bahwa Allah yang akan menjamin, Allah yang akan melindungi. Dawuhnya Nabi, man sholla subha bi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Dia adalah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu baik kalian sampai situ bisa dipahami Bu ya. Nah, terutama nanti mau tolong itu kalau bapaknya malas ke masjid dibangunin. Ya bangunin, terserah ibu cara bangunin, pakai air boleh. Ya. Dipijitin boleh ya Pak ya. Ya, dipijitin boleh ya. Nah, baca sholawat boleh. Ya. Terserah ibu. Yang penting bagaimana bapak bisa bangun, diingatkan. Sebab kalau keluarga, bapak, ibu, atau anak, malam hari ibu-ibu membangunkan suaminya sholat malam, bapaknya kemudian mau sholat malam, ibunya juga sholat meskipun sebentar, itu termasuk minaz zakirin waz zakirat. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak itu orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Itu membangunkan saja Bu. Sama suami membangunkan, mengajak istrinya, Bu sholat. Ini sama-sama termasuk wazakirinallaha katsiran wazakirati. Termasuk orang yang dicatat, orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Ini ada yang kita belum berjalan lagi. Kaitannya masih sholat subuh, ya. Yaitu amalannya ringan, amalannya hanya duduk saja. Tapi boleh dengan membaca Quran, boleh sholawat, boleh zikir. Umpama diam saja, pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ya. Apa itu? Ya. Ringan, duduk di masjid. Nah, tapi syaratnya apa? Ini, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, terutama di masjid yang lebih bagus. Summa qa'ada, setelah sholat duduk, ya, setelah sholat duduk. Yazkurullaha ta'ala, duduk ingat Allah, menghadap kiblat, zikir, mengingat Allah, atau duduk saja, baca apa-apa, duduk saja nggak apa-apa, i'tikaf namanya. Setelah sholat subuh selesai, tidak pulang ke rumah, tapi dia masih di tempat, di masjid, duduk i'tikaf, zikir kepada Allah. Boleh baca Al-Quran, boleh baca apa saja, boleh diam saja. Pokoknya duduk saja di situ. Ya. Hatta tatu asyams, sampai terbit matahari. Ya.
summa sholat rakaat ini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat ka'adi hajjatin wa umratin, dia seolah-olah mendapat pahala haji dan umrah. Tamah rawahu Tirmidzi. Sempurna kan ringan ya Bu ya. Duduk setelah sholat subuh di masjid, zikir, ya zikir terserah, subhanallah, boleh tasbih, apa saja bisa lah, tapi bukan ngobrol. Nah, kalau ngobrol jangan seperti ini, ya Allah. Ya. Jadi itu kalau sudah tulu'u syams, isyraq, terbit, sholat. Tapi sebaiknya kalau setelah isyraq itu diberi waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jangan langsung isyraq atau tulu langsung sholat. Sebab dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena setan itu menutupi matahari. Nanti dikira menyembah matahari. Jadi Nabi menganjurkan hatta tartafi'a, sampai agak tinggi matahari, agak tinggi. Nah, para ulama mengatakan agak tinggi itu diperkirakan kurang lebih 10 sampai 15 menit atau minimal 5 menit. Tapi yang cukup 10 menit atau 15 menit. Itu yang pas. Jadi sekarang kira-kira berapa lama iktikaf di masjid setelah subuh, setelah jamaah? Ya sampai sholat tidak ada 1 jam, ya kurang lebih paling lama 1 jam. Tidak pulang. Tapi pahalanya seperti haji dan umroh, tamah. Ya Bu ya. Nah, saya percaya pengaji ini sudah melaksanakan, ya. Kalau ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang belum, ya. Insyaallah. Nah, itulah maka ini dawuh dari Nabi. Saya menyampaikan, cobalah kalau tidak bisa setiap hari, ya, ibu mengambil waktu apa saja bisa, ya. Jadi tidak harus setiap hari, seminggu 2, 3 kali boleh. Tapi paling tidak coba dilaksanakan paling tidak seminggu sekali. Bapak-bapak ya Pak ya. Insya Allah Pak, ya cobalah ini. Nah ini memang untuk sarana agar bisa melaksanakan sholat isyraq itu bukan sholat duha Pak, bukan sholat duha. Duha lain lagi. Kalau sudah isyraq sudah selesai kurang lebih 1 jam baru masuk sholat waktu duha, ya. Jadi sholat duha itu masuk setelah isyraq selesai, ya. Dan kedudukannya, faidahnya, pahalanya berbeda lain, ya. Jadi ini menambah wawasan dan mudah-mudahan kita semuanya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ibu-ibu sekalian, ya, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Memang ya sementara